di dalam e-sport tidak hanya bermain game, tetapi di sini adalah ada tentang teamwork building, kemudian mereka manajemen EO, kemudian broadcasting. Istilahnya sekarang mindsetin dulu ya. Main game tok mau jadi apa? Mindset saya itu. Main game tok menjadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radio Pratiwi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi ya di acara Ngobrol Asik, dan kali ini mudah-mudahan benar-benar asik. Jadi sekali lagi siaran ini terselenggara berkat kerjasama Radio Pratiwi Bondowoso 106,9 bareng dengan Pro TV Situ Bondo. Kali ini di sini tamu asik kita ada Mas Firman. Mas Firman asli Mas Bondowoso. Asli Bondowoso. Nama lengkapnya siapa? Firman Aditya Rakasini. Anak kedua apa anak ketiga? Anak pertama. Oh, malah anak pertama. Oh, anak tunggal. Anak tunggal. Anak tunggal. Aditya itu apa sih artinya Aditya? Saya selalu tertarik dengan nama Aditya. Aditya istilahnya. Kalau versinya Mas Firman gimana? Kata orang tua Aditya itu cekatan. Oh, cekatan. Aditya cekatan. Cekatan. Ada hubungannya dengan Ada hubungannya dengan gerakan kecepatan gerakan atau apa itu kan. Orang ya, cekatan itu kan harus pinter mencolok apa lompat-lompat. Ya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi keseharian sudah terbukti. Oke. Jadi beliau adalah Ketua Umum e-sport Bondowoso gitu ya? Ya, cabang olahraga e-sport. Cabang olahraga e-sport. Ini baru nih. E-sport itu yang saya tahu game ya? Benar. Game yang ada di handphone atau PC, di konsol gitu ya? Benar. Sekarang sudah jadi cabang olahraga. Ya, menjadi induk cabang olahraga. Cabang olahraga, dan berarti sudah ada event-event ya di situ. Benar. Baik itu yang event-event resmi melalui KONI gitu juga. Sudah masuk di ranahnya KONI juga ya? Sudah masuk di KONI, sudah dipertandingkan kelas olimpiade, olimpiade dunia maupun tingkat ASEAN sudah. Seperti itu sudah. Boleh sharing Mas? Diceritain sejarahnya kenapa ini yang awalnya dari hobi yang di game kemudian dicanangkan diakui jadi cabang olahraga itu kenapa? Awal mulanya adalah dari keresahan ya, dari masalah kok banyak gamer. Kemudian yang kedua tuntutan era global. Era globalisasi, ternyata olahraga tidak hanya cuman main nendang atau mukul, tetapi sekarang kita kecepatan berpikir ya. Kecepatan berpikir dan kolaborasi. Nah, ini yang dilihat oleh pusat. Nah, di e-sport ini dibentuk oleh beberapa lembaga, khususnya lembaga TNI Polri. Di bawah diprakarsai TNI dan Polri. TNI Polri, tapi penyelenggara utamanya dibentuk oleh Badan Intelijen Negara. Nah, di dalam itu pengurus e-sport di pusat PBSI-nya itu ada dari kementerian, ketua MPR, kemudian ada beberapa pejabat-pejabat menteri seperti Pak Sandiaga Uno. Itu sudah masuk di jajaran pengurus Dewan Pembina. Saya pernah lihat sosok beliau ya. Ketika saya nonton di YouTube yang siarannya ini lagi live streaming game, salah satu game itulah Mobile Legend mungkin. Mobile Legend. Itu ada beliau. Kemudian di tingkat provinsi, kalau di sini wakil gubernur jadi pembinanya. Pak Wagub jadi pembina? Wakil gubernur di tingkat provinsi. Wakil gubernur. Kemudian sampai di jajarannya itu adalah jajaran TNI Polri, itu menjadi ketua umum. Nah, sampai turun ke tingkat kabupaten. Sudah kita terbentuk di tingkat kabupaten. Kebetulan saya sebagai ketua umumnya di Bondowoso.
dibantu oleh rekan-rekan TNI Polri di dalam kepengurusan seperti itu. Ada base camp nggak di sini? Kebetulan ada di Belindungan di KH Agus Salim, Jalan KH Agus Salim. Awalnya di depan Dinas Kesehatan, lagi ada perbaikan di sana untuk pembuatan studio masih. Samping stasiun ya. Nah, di pertokoan stasiun di situ. Rencananya nanti back di situ, kembali di situ. Seperti itu, sama ada beberapa tempat-tempat juga di wilayah kepengurusan tingkat kecamatan, Korcam. Oke. Nah, itu nanti ada yang di balai desa, kemudian ada di beberapa tempat-tempat wirausaha, seperti itu ada. Seperti itu. Peminat ada nggak? Alhamdulillah di Bondowoso ini yang cukup banyak antusias sekali sama cabang olahraga e-sport dari muda sampai yang tua. Sampai yang tua ya? 8.000 atlet di Bondowoso. Dari khusus Kabupaten Bondowoso ada 8.000 atlet. 8.000 atlet dari umum sampai tingkat pelajar SMP usia 13 tahun. Wih, luar biasa. Sampai ada ekstrakurikuler. Ini ada beberapa juga SMA 2, SMK 3, SMP 3. Ini masuk bahan ekstrakurikuler. Sudah masuk ekstrakurikuler. Di dalam e-sport tidak hanya bermain game, tetapi di sini adalah ada tentang teamwork, pembangunan teamwork building, kemudian ini saya yang tertarik ini nih. Teamwork building, kemudian mereka manajemen EO, kemudian broadcasting, ada talent, ya kan, public speaking, seperti itu. Nah, mereka belajar di situ, berkolaborasi. Nah, untuk e-sportnya, yaitu yang kita tekankan adalah berpikir membangun strategi building dan teamwork. Nah, ini yang kita bangun. Biasanya kan ngegame kan sendiri. Nah, perbedaannya ngegame sama e-sport lain, beda. Kalau ngegame kita cuman main sendirian. Kalau e-sport yaitu adalah bagaimana membangun team building untuk kompetitif. Ya targetnya emas ya gitu. Ya gitu yang harus kita tekankan. Ini slogan nggak? Wah iya. Emas gitu. Emas. Gimana Bondowoso harus bisa meraih emas di olahraga e-sport ini? E-sport itu pasti pernah dicaci maki sama ibu-ibu nggak, Mas? Cuman bertanya sih. Cuman kalau untuk komplain apa, sebenarnya cuman masukan sih. Malah ada yang ibu-ibu nitip, dipantau nih anak saya ini, jangan sampai kecanduan berlebihan nih, gitu. Kalau bisa dipandu bagaimana bisa berprestasi, gitu. Sekarang seperti itu. Ya. Ibu-ibu, tapi awal-awalnya ini nggak ada ritme nggak enak nggak? Pasti ada yang kontra. Pasti ada kontra. Ini udah apa? Kadang gini, waktunya sholat, kumpul bareng, oke bener ke musola, tapi di belakangnya musola ternyata mabar mabar ya kan? Bener. Mabar apa? Entah itu yang apa? Yang perang atau yang apa? Tapi perang semua kan? Ada perang, ada yang memang strategi kayak Mobile Legend gitu tuh. Jadi benar-benar sama juga perang Mobile Legend kan? Iya perang juga kan? Cuma ya gimana cara bunuh Balmon ini gitu? Saya tahu juga Balmon, Mas. Bener. Termasuk kayak taktik gitu kayak permainan catur juga bola kan? Ya. Benar-benar taktik. Bola juga perang kan? Perang jatuh perang. Udah main kayak gitu, ngabisin waktu, ngabisin kuota, kan data belanja, jadi pasti. Tapi perkembangan makin kesini, ibu-ibu banyak yang support ya, ya istilahnya banyak yang memang ada yang kontra, tapi ada pihak-pihak juga orang tua itu support. Cuman dalam catatan bagaimana anak saya ini terpantau bisa terarah, jangan lupa dengan kewajibannya yang tadi, ya kan. Memang kita juga untuk yang ekstrakurikuler memang kita ada pembatasan untuk menjadi anggota ekstrakurikuler harus nilai baik, kemudian perilaku baik, ya kan. Kita tidak mencari yang agak pro player, tetapi bagaimana konsisten dalam berkolaborasi, kemudian bisa siap punya semangat untuk juara itu. Nah ini yang kita tekankan sehingga anak-anak itu kompetisi mau masuk ke ranah ekstrakurikuler e-sport di setiap sekolah. Nggak bisa langsung masuk ya? Tidak bisa langsung masuk.
Nah, kenapa? Termasuk anak-anak yang kecanduan. Juga kami juga menghimbau kepada para pemain atau pelajar, usahakan bagaimana jangan keseringan bermain. Kenapa? Karena ini e-sport ini adalah olahraga yang lumayan capek, menguras otak. Nah, capek nggak sih? Bener capek. Kita lelah. Kebanyakan riset-riset juga di kesehatan memang kecanduan itu tidak baik. Sama main sepak bola dulu itu tidak baik juga. Hal-hal yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kami makanya setiap Sabtu Minggu weekend kita fasilitasi untuk mabar. Mabar secara daring. Kadang-kadang kita offline, kita fasilitasi kadang-kadang di tempat mana. Kadang-kadang ada penyedia juga mau memfasilitasi, ya monggo. Ini namanya partisipatif masyarakat untuk mewadahi untuk e-sport ini seperti itu. Setidaknya ada kegiatan positif. Kegiatan positif. Ini menyentuh kegiatan positif nih. Ini dengar-dengar nih, e-sport ini jadi salah satu bentuk e-craft juga, ekonomi kreatif. Masuk ekonomi kreatif. Kreatifnya di mana? Yang pertama. Dapat duit nggak sih? Main apa Mobile Legends dan kok setahu saya malah ngabisin kuota sih. Kalau saya sendiri memang bukan masuk era milenial ya. Oke. Saya menyimak. Jadi menyimak anak-anak muda ini memang benar-benar kreatif. Benar katanya Bapak Menteri Pak Sandiaga Uno bahwa e-sport ini masuk di olahraga ekonomi, termasuk ekonomi kreatif. Kenapa ekonomi kreatif? Mereka satu kompetitif. Kalau namanya dia juara pasti dapat uang. Yang kedua adalah bagaimana di konten kreator. Banyak di Indonesia ini konten kreator game e-sport. Mereka menggunakan konten YouTube, kemudian ngobrol, kemudian sampai mereka ada yang di endorse. Di Bondowoso ini ada beberapa anak ini anak SMP. Dia bisa menghasilkan 3 juta per bulan. Sampai orang tuanya bingung. Hanya sebagai konten kreator. Di spot dia tanding kolaborasi sama luar kota. Kemudian ada yang sampai ada agensi untuk mensupport dia. Sehingga sampai larinya ke kontrak. Nah, ini memang benar-benar hal unik bagi orang. Ketika dia berkompetisi, dia menang, hadiahnya dapat duit. Di samping itu setiap apapun kegiatannya dia diwujudkan dengan perkembangan dunia digital yang seperti sekarang. Contohnya upload YouTube dan lain-lain. Upload YouTube termasuk transaksi ini. Top up game sampai dijual kembali. Pernah dengar enggak? Oke. Jual game, akun gamenya itu. Ini baru nih. Nah, itu banyak hal-hal baru memang. Top up itu maksudnya gimana sih, Mas? Jadi memang modal, kemudian mereka menaikkan level, beli apa skin dan lain-lain. Ya, gitu. Benar. Oke. Kemudian sudah bagus, menarik, dijual akunnya sampai akhirnya harganya tinggi. Itu bisa investasi juga. Iya. Baru tahu ini. Itu boleh nanti bisa jualan ya? Iya, sekarang ada juga di e-sport juga kita ada namanya game-game NFT. Itu kayak nambang cryptocurrency. Nah, mereka itu masuk ya tidak secara langsung sih, tapi masuk kalau di luar negeri ada masuk e-sport juga. Karena IT-nya mungkin ya. Nah, masuk game arcade macam-macam, tapi mereka juga di game ini memang banyak hal memang untuk mendapatkan income. Baru tahu saya. Memang makanya kita jangan sampai anti teknologi. Dulu kan ibaratkan dulu jangan main komputer. Padahal setelah kejadian waktu pandemi. E-sport ini berdiri waktu pandemi itu. Akhirnya kebutuhan penggunaan teknologi meningkat. Sekarang dengan handphone aja kita bisa kompetitif, termasuk bisa income, termasuk jual beli aja transaksi lewat digital. Ini yang dilirik oleh pemerintah.
dengan a game. Jadi makanya memang dinaungi oleh pemerintah benar-benar ini dalam misi yaitu pembinaan. Dalam kontennya adalah e-sportnya, gamenya. Selain kompetitif untuk juara olahraganya, tapi dibina bagaimana anak-anak ini bisa memanfaatkan teknologi, bisa untuk pengembangan diri dan bisa peningkatan ekonomi. Yang jelas biar nggak jadi Bjorka gitu ya. Ya benar. Karena kalau ahli di IT bikin game aja bisa menghasilkan duit, bisa mengembangkan, bahkan mungkin bisa bikin satu perusahaan. Ini perusahaan apa? Perusahaan produksi game ya, baru di Indonesia. Itu kan lebih keren daripada jadi Bjorka dikejar-kejar ya, walaupun masih kacau sampai sekarang belum ketangkep. Ya, lama-lama kan apes juga kan kacau gitu. Betul. Apalagi anak-anak Bondowoso ini kebetulan banyak yang pinter-pinter. Saat ini ada yang sampai dikontrak untuk jadi programmer, kemudian sampai pembuatan game dulu. Dulu ada kita launching namanya game Mr. Bondowoso. Itu anak Bondowoso ternyata. Sampai sekarang masih game? Masih proses, dia belajar lagi seperti itu. Sudah di ini apa itu namanya? Play Store. Dulu pernah di Play Store, kemudian pernah di launching oleh Bapak Bupati yang sebelumnya, Bapak Amin Saitusni, di waktu Hari Jadi Bondowoso. Nah, itu anak-anak Bondowoso. Cuman ada beberapa hal skill update terbaru akhirnya menjadi kendala. Ya, karena teknologi itu nggak pernah berhenti kan. Sehingga saya harapannya juga ke pemerintah bagaimana anak-anak ini bisa diwadahi lah. Jangan sampai lari keluar kota. Anak-anak pinter-pinter Bondowoso sampai keluar diambil orang luar kota. Bagaimana bisa diwadahi di kota sendiri seperti itu. Malah kalau mereka pada lari keluar kota, malah Bondowosonya tetap gini-gini aja gitu kan. Oke. Iya sih, game itu memang nggak bisa, game atau teknologi memang nggak bisa berhenti ya. Bisa. Yang dulunya harus pakai kabel gitu, sekarang sudah harus bisa mau tidak mau tanpa kabel gitu kan. Simpelnya seperti itu. Aduh, telat ini saya. Saya gaptek sih. Ya, cuma untuk apa game seperti itu tahunya karena saya punya anak. Mungkin ketika saya tidak punya anak nggak tahu. Dan ketika anak saya menuntut, ayo ya mabar. Media komunikasinya salah satunya lewat cara itu. Karena ketika anak sekarang diajari, ayo baca buku, ayo baca ini susah banget gitu, susah banget. Tapi ketika saya mulai setuju di situ bahwa di game ada matematika, di game juga ada fisika. Ini kalau kita pakai item ini untuk item yang memukul air misalkan, memukul tenaga air. Ini harus memukul tenaga api. Oh, baru nggak saya. Jadi memang kalau psikologinya adalah anak-anak di e-sport ini kita pancing anak-anak jangan sampai satu broken home. Yang kedua dia menyendiri. Di sini kita bagaimana anak-anak berkolaborasi, berteman sebanyak-banyaknya. Kalau di e-sport di Bondowoso jangan sampai tukaran urusan game. Kita membangun Bondowoso, sama-sama Bondowoso. Ayo kita saling merangkul membangun skill bagaimana bisa menjadi juara, bisa mengharumkan Bondowoso dengan olahraga e-sport. Jadi ini yang kita tekankan secara pendidikan pendampingan kita dari pengurus e-sport itu. Jadi harapannya jangan anak-anak enggak usah tukaran urusan kalau kita olahraga lain ya di olahraga sebelah sampai gontok-gontokan. Kalau e-sport jangan. Kita saling merangkul. Kita belajar kenapa sih kita kalah. Bagaimana kita belajar juga. Jadi gitu sering-sering. Jadi ini yang kita tekankan juga di asik. Pengurusnya sendiri ada berapa Mas di sini? Sebetulnya 36 sampai ada. Itu apa aja itu? Ada background kita juga ada yang guru, kemudian ada yang ada TNI, kemudian ada Polri, kemudian ada ya backgroundnya memang orang tua. Senior juga banyak. Ada tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian ada bidang kesehatan. Jadi pengurus itu semua bisa mungkin? Tidak aja. Nggak bisa.
Tapi kalau Mas Firman sendiri bisa nge-game? sedikit. Ya? Sedikit. Tahu lah ya, masa Tahu ketua lah. nggak bisa gitu loh. Tahu lah. Masa ketua nggak punya akun gitu ya? Punya. Harus punya lah ya gitu. Yang paling tidak ikut partisipasi walaupun tok gitu ya kan. Bener. Saya ketua, masa saya nggak bisa gitu. Oke, kita buka sesi pertanyaan. Ini ada pertanyaan nggak ini dari pemirsa Mas Alif? Ya, ada 2 Ada ya? pertanyaan. Oh, ada 2. Dari Mbak Ariandini di Uringin Bukor. Seberapa besar e-sport di Bondowoso dan seberapa aktif pengurusnya? Oke, boleh dijawab dulu Mas Firman. Oke. Untuk memang kita baru beberapa tahun dari 2021 untuk membabat ini memang agak susah, agak sulit memang menjadi tantangan kami. Saya bisa bayangin itu. Tantangan kami mengatur biasa saja susah diatur anak-anak mudanya gitu kan ya. Kita ikut bisa diatur gitu. Ayo ini gimana? Tapi kalau gampang diatur bukan anak muda namanya. Nah, ya memang eranya gitu anak-anak muda. Perlu kita memang istilahnya ibaratkan kita mendorong, bukan menarik, gitu kan, mendorong. Nah, ini memang tantangan kita memang di Bondowoso ya kan, tapi jangan sampai putus semangat di kota kayak seperti Bondowoso ini. Nah, kami tekankan itu. Termasuk kita pengurus-pengurus juga merubah mindsetnya. Termasuk yang senior-senior. Ini loh e-sport. Inilah anak-anak kita. Kalau bukan kita yang membimbing, siapa lagi? Untuk bisa diarahkan sampai harapannya jangan sampai mereka melakukan hal yang negatif. Nah, ini yang kemarin ditekankan juga sampai mengarah ke narkoba. Nah, ini yang peran kita sebagai orang tua mereka. Jadi e-sport ini ibaratkan adalah sebagai induk. Jadi sebagai orang tua mereka bagaimana bisa ke jenjang berprestasi, karena kita sudah masuk ke olahraga prestasi seperti itu, Mas. Olahraga apapun bisa juga ya. Banyak juga atlet yang kena narkoba dan lain-lain. Bener. Sekarang ada anti doping. Di olahraga sudah ada anti doping. Kalau umpamanya ada yang kena narkoba, itu tidak bisa ikut ke jenjang berikutnya. Memang harus kita ada pembinaan. Nah, makanya saya sosialisasikan. Ayo jangan narkoba. Ya. Nah, seperti itu. Nggak akan ada manfaat. Tidak ada manfaat mereka seperti itu. Jadi ini peran kita juga. Oke, itu mungkin salah satu peran aktif pengurus ya. Kalau mungkin seberapa besar itu mungkin karena tadi pengurusnya sudah disebutkan ada 30 sekian dan atletnya ada sekitar 8.000-an ya. 8.000 atlet di Bondowoso. Jadi mudah-mudahan untuk Mbak Andini terjawab. Lanjut ke pertanyaan kedua mungkin Mas Alif. Ini dari nomor WhatsApp 098. Oke. Saya Doni di Taman Krocok, Tir ML mandek di Legend atau hanya sesuka hati ketika mau main hehe. Kayaknya belum cocok untuk dimainkan anak kecil karena di endgame banyak yang toksik meskipun ada pelanggaran chatnya. Oke. Cenderung di teknis permainannya. Gimana Mas? Ini yang saya jawab nih, masalah apa ya, kalau bahasa kerennya toksik ya. Ya, toksik. Lah memang kita sekarang turnamen kita juga harapannya jangan berkata-kata tidak baik. Disensor ya. Oke. Jangan. Jadi nggak boleh bilang guguk, bolehnya kucing gitu ya. Kenapa? Ini kita menjaga solidaritas ya. Termasuk jangan sampai menyakiti, karena kita jangan sampai dengan kata-kata sehingga bisa menyakiti. Nah, tapi kan nggak asik Mas. Ketika Udah apa-apa, ura-ura ada apa-apa. Oh, yo ya. Itu boleh. Tapi kalau jangan kebun binatang ya. Berkata-kata yang lain yang disensor itu tidak baik. Nah, sehingga takutnya menyakiti hati Boleh ura-ura itu ya hal yang seru. E-sport itu kalau sudah turnamen yang paling seru itu bagian supporternya. Ayo. Mungkin kata-kata itu diganti aja gitu. Merdeka gitu aja mungkin ya. Buat kata-kata yang gaduh. Termasuk e-sport ini tidak semua usia. Yang tadi saya bahas masalah
Ini nanti akan kita klasifikasi, dikelaskan, yaitu ada kelas umum pelajar yang pertama usia 13 sampai sekian. Usia pelajar itu akan kita bagi juga usia SMP kemudian sama SMA. Sehingga mereka kasihan lah SMP ngelawan anak SMA lah. Ngobrolnya beda pasti. Karena kita di kelasnya sudah besar. Nah, di olahraga manapun sudah ada kelas, ada usia ini kelas berat sekian. Nah, kami mengusahakan bagaimana membagi itu berdasarkan kelasnya. Termasuk kelas sangat senior. Ada. Usia berapa itu? Di atas 30. Saya di bawah dong berarti. Saya kan di bawah 20 saya. Kelas veteran berarti. Kelas veteran. Loh, ternyata itu e-sport asik loh. Iya. E-sport jangan salah loh, ada usia 40-an, 50-an main e-sport ada. Wah, saya download lagi ya. Kemarin ada Piala Kapolres di Bondowoso kemarin, ada sampai bapak-bapak Kapolres. Bapak-bapak Polres ya, download. Penasaran apa nih? Ternyata ketagihan. Wah, seru juga ya. Bisa ngobrol, main sama temen bisa ngundang teman, bisa jadi mereka saling saling. Tapi kalau bapak-bapak yang main liar nggak? Maksudnya Balmon goblok gitu, nggak ada nggak? Udah kira-kira amat sih. Cuman kadang-kadang ya hampir seperti itu. Tapi memang sudah memang makanya perlu kita klasifikasikan. Memang kasian juga kalau bapak-bapak lawan yang muda-muda, kasian juga. Jadi secara ini sudah dari sisi reaksinya sudah tidak seperti secepat anak-anak muda ya. Benar. Tapi hal seru juga. Kemarin juga ada request, Mas, gimana kalau kita lombakan PS 3 PS bola tuh, tapi untuk yang senior. Boleh. Karena itu hal-hal sangat seru juga mereka untuk hiburan. Rata-rata untuk hiburan sih. Kalau yang di atas usia itu seperti itu. Ya, luar biasa. Saya malah kepingin ada satu riset penelitian resmi yang nanti menyebutkan mantan pasien stroke yang sembuh karena terapi main game gitu. Jadi awalnya yang salah satu tangan mungkin tidak bisa bergerak gitu kan, malah jadi semakin lancar gerakannya, peredaran darahnya makin lancar. Kepinginnya ada penelitian yang seperti itu. Pernah ada penelitian, tapi ini tidak begitu resmi. Masih perlu ada riset yang mendalam masalah dopamin. Pernah dengar ya? Masalah kecanduan itu dopamin itu kemarin kita di pusat juga ada riset juga menelaah ini e-sport ini apa sih manfaatnya dari segi macam-macam termasuk kesehatan. Bisa ada potensi gangguan mental nggak gitu kan? Ada. Kalau udah terlalu kecanduan. Kecanduan, makanya kita memang perlu controlling dari orang tua. Jangan sampai anak-anak ini kecanduan. Ingat sama kewajiban sholat sama belajarnya, itu yang penting. Yang kita tekankan kepada anak-anak. Kalau sholat sama belajarnya itu sudah konsisten, pasti urusan e-sport ini konsisten, pasti dijamin ini juara. Karena disiplin ya. Disiplin. Kalau itu melatih disiplin. Belajar juga melatih disiplin dan konsekuensi. Nah, kebetulan kita juga di pusat memang kita sudah menyiapkan juga dari PBSI menyiapkan beasiswa untuk atlet yang berprestasi. Luar biasa ini. Termasuk kemudian kita menyiapkan juga ada kalau bisa mengumpulkan berapa medali kemarin TNI Polri kemarin juga menyampaikan juga kami akan menyiapkan beasiswa anak-anak yang berprestasi e-sportnya untuk bisa masuk ke TNI Polri. Sama seperti olahraga lain. Kalau sudah mengumpulkan medali sekian pasti otomatis akan menjadi tiket untuk masuk di sana. Itu berlaku untuk semua cabang olahraga yang lain, termasuk e-sport seperti itu. Nah, ini kan sudah alhamdulillah kan dulu istilahnya sekarang mindset yang dulu ya. Main game tok.
Mau jadi apa? Mindset saya itu. Main game tok menjadi apa? Nah, sekarang sudah ada Main wadah. game tok mau jadi apa? Soalnya juara. Nanti kalau juara ini dapat sertifikat saya bisa daftar polisi. Nah, sekarang ada juga mama. Kamu main game yang ngapain depan kamera? Mau Pak, saya sudah menghasilkan sekian loh. Ya. Dengan model entertain seperti ini. Oh, kameranya cukup nggak ini? Tambah kamera lagi ya. Malah sekarang orang tua memang mensupport, malah kepengen dorong jadi YouTuber, dorong jadi olahraga e-sport. Tapi memang kami sarankan kepada anak-anak juga, ingat e-sport ini olahraga, termasuk olahraga e-sport, termasuk olahraga yang lain. Ini hal ya istilahnya belum menjanjikan. Menjanjikan. Kalau perlu apa ya, kedisiplinan juga. Ingat, jangan istilahnya nyemplung di dunia ini ya terlalu lama, tapi ingat masa depan. Nah, kami juga dari pengurus juga dari sampai pusat menyiapkan bagaimana anak-anak ini terjamin juga, termasuk masa depannya juga, kayak gitu. Ini kita udah ngomong ke sana kemari. Mas Firman ini basicnya apa sih? Pekerjaan sehari-hari? Kebetulan saya di konsultan TI, kemudian penulis buku nasional informatika, mata pelajaran informatika, yang membuat kurikulum informatika nasional. Jadi saya ketemu sama tukang solder. Jadi kalau urusan pendidikan digital, urusan saya memang seperti itu. Gitu, termasuk penelitian bagaimana pemanfaatan teknologi, termasuk yang usia masih pelajar, termasuk masih yang sudah veteran. Termasuk kami juga konsen juga ke guru-guru yang belum melek teknologi. Nah, bagaimana sekarang harus melek teknologi. Sekarang ngajarnya dulu pakai papan, gimana sekarang pakai visual, digital. Kalau dulu masih butuh proyektor, sekarang gimana caranya yang bisa memunculkan tanpa proyektor? Biasanya nulis di papan itu, nulis materi berkali-kali di papan. Bagaimana cukup buat materi satu kali, tapi bisa untuk dimanfaatkan bertahun-tahun. Nah, ini tantangan Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi memang sehari-hari sebelumnya sudah berhubungan dengan teknologi. Dan apapun tentang teknologi itu, atau apapun tentang olahraga itu, tetap aja jangan sampai berlebihan. Benar. Jangan sampai berlebihan. Mungkin masih ada kompetisi nggak sekarang e-sport? Saat ini ada kompetisi di Bondowoso. Saat ini lagi proses untuk ikut kompetisi di luar. Ini dari Bondowoso. Jadi ada delegasi dari tim dari Bondowoso. Kami masih menyiapkan beberapa kompetisi, menyiapkan atlet untuk membawa nama baik Bondowoso. Nama Bondowoso ke kejuaraan di tingkatnya, termasuk e-football. Alhamdulillah kemarin e-football juara di tingkat provinsi, juara 3. E-football. Kemarinnya e-football Bondowoso juara nasional juga. Kemudian PUBG kemarin sudah lolos ke berapa 4 besar. Itu karena gara-gara sambil makan tape. Benar. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Kopinya Bondowoso ini yang luar biasa. Sehingga rileks dan pikiran bisa jernih. Sambil pikiran jernih, santai, begitu sesi game 1 selesai makannya tape. Jangan lupa kopi lagi. Tapi di sini nggak ada tapenya. Nggak ada tape di sini. Ada pertanyaan dari pendengar. Oke, silakan. Siap. Ada satu lagi dari Farhan di Pucer di nomor WhatsApp 112. E-sport apa yang sudah berprestasi di Bondowoso di ajang nasional, kemudian fasilitas apa yang menjadi penunjang mereka agar lebih maju, mungkin dari HP, pakai data dan lainnya yang difasilitasi pemerintah. Oke. Itu yang barusan berarti. Yang tadi berkaitan dengan tadi, kami juga jangan takut untuk menjadi juara.
Sing penting niatnya benar-benar mau mengharumkan nama Bondowoso, kami siap. Termasuk kita menyediakan akomodasi juga ke luar kota. Seperti itu. Ini di anggaran tahun 2023 kami mengajukan juga ke pemerintah untuk meningkatkan anggaran olahraga kami. Kami kepengen juga partisipasi juga pihak swasta juga untuk mensupport olahraga e-sport ini. Kita siap menampung dukungan dari pemerintah maupun swasta, termasuk kita untuk pengadaan alat-alat e-sport, termasuk ini pengadaan handphone. Pengadaan handphone untuk atlet juga. Karena kalau khusus yang game PUBG lumayan berat, kita harus pengadaan iPhone. Harus iPhone untuk PUBG karena sangat berat sekali. Tapi alhamdulillah PUBG-nya kita sering juara. Jadi perhitungan juga. Kalau juara jadi kambing hitam lah. Jadi kuda hitam gitu. Awas dari Bondowoso. Jadi kuda hitam ya. Ya, jadi cuman kita memang banyak kekurangan memang perlu dukungan juga dari masyarakat, pemerintah maupun swasta. Ayo kita dukung untuk olahraga e-sport ini. Kami siap bekerja sama untuk mengembangkan olahraga e-sport ini di Bondowoso, seperti itu. Mudah-mudahan Bondowoso bisa banyak meraih medali emas atau juara. Nah itu kapan lagi ya? Harus sekarang karena sekarang 3 atau 4 tahun lagi belum tentu e-sport masih booming. Kalau nunggu-nunggu ya, harus sekarang. Mungkin e-sport sudah berkembang jadi olahraga yang lain yang tidak pakai HP lagi, mungkin hanya pakai tombol-tombol di tangan dan bergerak gini, malah nggak tahu juga kita perkembangan teknologi. Oke. Ada ini nggak Mas? Ada pesan-pesan, ada apa ya untuk khususnya untuk seluruh atlet e-sport yang ada di Bondowoso? Ya, pesan saya adalah ayo masyarakat Bondowoso, khususnya pemuda-pemuda nih ya, pemuda-pemuda, ayo bergabung di SI Bondowoso di cabang olahraga e-sport. Ayo kita latihan bersama, bagaimana membawa nama Bondowoso ini bisa juara di Bondowoso, bisa meraih emasnya itu harus banyak. Bisa berbicara banyak di nasional. Berbicara. Kalau bisa kompetisi nanti di Thailand. Itu yang penting. London gitu ya. Mumpung ada wadahnya. Ya seperti itu. Kami siap mensupport. Mungkin jangan takut ya mau jadi pro player ya. Karena kami siap membantu semuanya teman-teman mau latihan, mau tanding antar kota, luar kota. Yang penting fokus, kami siap mewadahi seperti itu. Terakhir Mas. ESI itu apa kepanjangannya? E-sport Indonesia. ESI. E-sport Indonesia. Jadi itu nasional ya? Ya, kalau bukan nama lembaga yang ada di Bondowoso. Sama kayak sepak bola PSSI, Perbasi, basket. Nah, kita ESI namanya. Kalau saya pikir tadi tamunya siapa? ESI. Saya kebayang ESI. ESI siapa? ESI Desi. Desi apa Tesi? Ini kan bingung. Ternyata ESI itu apa? Itu Pak, e-sport. Jadi singkatan olahraganya ESI namanya. E-sport Indonesia. Oke, Mas Firman, jangan bosan bincang-bincang di sini. Siap. Dan calling ya. Kita kayaknya perlu ngopi mungkin di luar agenda ini, ngopi bareng. Saya juga senang banget dengan perkembangan yang ada di Kota Bondowoso ini, terutama karena saya gaptek. Dan kewajiban kita sebagai media, kita harus menyampaikan kabar-kabar yang indah seperti ini. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, ikuti perkembangan teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.